Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para dokter, para guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas suatu perkara yang penting bagi kita semua yang sering kita lalai, ya. Bahwasanya di sana ada namanya hari akhirat dan di sana ada namanya yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Artinya apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini semuanya tercatat dan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama hari kiamat adalah yaumul hisab, sebagaimana datang dalam beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza ma tu'aduna li yaumil hisab." Setelah Allah menyebutkan tentang kenikmatan surga di antaranya bidadari, Allah mengatakan, "Hadza ma tu'aduna li yaumil hisab." Inilah yang kalian dijanjikan pada yaumul hisab, yaitu pada hari hisab, yaitu pada hari akhirat. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir mereka sesumbar, wa qalu, ya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajil lana Rabbana ajil lana qittana li yaumi qabla yaumil hisab." Ya Rabb kami, segerakanlah hukuman azab bagi kami sebelum yaumul hisab. Jadi yaumul hisab adalah perkara yang diutarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenal oleh orang musyrikin dan mereka mengingkari hal tersebut, bahkan mereka mengatakan turunkan azab sebelum yaumul hisab. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Qur'an, beliau berkata, wa qala Musa inni udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Kata Nabi Musa, sungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari orang yang sombong yang tidak beriman kepada yaumul hisab, tidak beriman kepada hari perhitungan. Dan tentunya ini adalah konsekuensi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di alam semesta ini, ya, ada yang dizalimi, ada yang menzalimi, ada yang berbahagia dengan kesengsaraan orang lain, ya. Dan seperti itu, ya, ada yang menzalimi, ada yang dizalimi, ada yang dirampas hartanya, ada yang dibunuh, ada yang membunuh, ya. Dan itu semua tidak akan dibiarkan begitu saja, ya. Akan ada hari di mana semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hari tersebut adalah yaumul hisab. Al-hisab secara bahasa artinya perhitungan, tapi kalau kita artikan lebih kena, saya pikir adalah audit, ya. Namanya diaudit, yaitulah yaumul hisab. Seorang diaudit amalnya. Ya, makanya agar seorang ringan auditnya nanti di hari kiamat kelak, dia hendaknya mengaudit dirinya sebelum diaudit oleh Allah pada hari kiamat kelak. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hisablah diri kalian, itu auditlah diri kalian, timbang-timbang keburukan, kebaikan, ya. Kasih waktu meskipun 5 menit setiap hari mengaudit. Kalau enggak setiap hari, setiap pekan. Audit, dicek kembali apa yang telah kita lakukan selama ini. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab pada hari kiamat kelak. Siapa yang menghisab dirinya pada hari di dunia ini, maka akan mudah hisabnya pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena hari ini tidak ada hisab, ya. Hisab nanti hari akhirat. Ya, al-yaum amalun bila hisab, ghadan hisabun bila amal. Hari ini seorang beramal tidak ada hisabnya, Allah tidak akan menghisab. Tapi hari kiamat kelak yang ada hisab tidak bisa beramal lagi. Ini hari kita akan bertemu dengan hari tersebut untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita utarakan, apa yang kita ketik, apa yang kita pikirkan dalam hati kita, ya, ini semua akan diungkap pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubalas sarair, hari di mana rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan yaumul hisab. Saya akan sebutkan beberapa kaidah tersebut, ya. Ini saya ambil dari buku saya, judulnya adalah Syarah Rukun Iman jilid kedua, tentang iman bil yaumil akhir, ya. Di antaranya tentang yaumul hisab.
kaedah-kaedah berkaitan dengan yaumul hisab, dengan perhitungan ya. Di antaranya pertama hisab atau audit dibangun di atas keadilan. Karena yang menghisab adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Kalau menghisab manusia mungkin ada yang luput, ada yang lewat, ada yang tidak tercatat ya. Tapi kalau yang hisab adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun. Inna Allah la yadlimu mithqala dzarrah ya. Inna Allah la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan berbuat zalim meskipun hanya sebesar dzarrah. Ya, makanya ketika dalam hadis yang masyhur disebut dengan hadis Sahibul Bitaqah, ketika dibuka bagi dia catatan amal 99 catatan amal, yang setiap catatan amal kalau dibuka sejauh mata memandang, maka dia lihat amal yang dia lakukan diperlihatkan kepada dia, maka Allah bertanya kepada orang tersebut, hal zalamaka katabatil hafizun? Apakah malaikat-malaikat yang aku tugaskan untuk mencatat amalmu berbuat zalim kepadamu? Coba dicek, ada amal yang lewat enggak? Jangan-jangan ada maksiat yang ditulis padahal tidak, atau ada amal soleh yang kau lakukan ternyata tidak tercatat. Kata dia, la, tidak ada, semuanya pas. Semuanya pas. Allah tidak mendolimi sedikit pun. Makanya Allah mengatakan dalam Luqman, dalam surat Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai putraku, sungguhnya amalmu itu baik atau buruk, meskipun hanya sebesar biji sawi, fatakum fi sakhrah, tersembunyi dalam sebuah batu, au fis samawati, atau dilemparkan di luar angkasa sana, au fil ardi, atau terbenam dalam bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan hadirkan. Tidak ada yang terzalimi, Allah akan hadirkan. Amal kau sembunyikan, ya, masukkan dalam batu, tetap Allah akan hadirkan. Kau lempar keluar angkasa sana, Allah akan hadirkan. Kau tanam dalam bumi, Allah akan hadirkan. Amal yang dilakukan oleh seorang, niat yang baik ya, meskipun tersembunyi di relung hati yang paling dalam, akan Allah hadirkan. Akan Allah hadirkan. Karena Allah tidak zalim, semuanya akan dihadirkan pada hari kiamat kelak. Jadi seorang tidak usah ragu, yang menghisapnya adalah, yang mengauditnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Tidak akan ada kezaliman sedikit pun. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Jangan khawatir ya. Di antara bentuk keadilan tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini hukum asal. Kecuali kalau dia punya peran, punya andil dalam dosa tersebut. Ya. Kaidah mengatakan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Yang artinya tidak ada seorang akan menanggung dosa orang lain, enggak ada. Dan ini kaidah yang baku, yang berlaku pada seluruh syariat para nabi. Makanya Allah mengatakan, "Allam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa, alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Dalam surat An-Najm. Tidakkah dia telah dikabarkan tentang apa yang terdapat fi suhufi Musa, dalam lembaran-lembaran Musa, yaitu Taurat. Ya. Wa Ibrahim alladhi waffa. Demikian juga lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim yang menunaikan janjinya. Apa isinya? Bukan cuma dalam syariat Islam, dalam syariat sebelumnya juga semuanya berlaku. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Bahwasanya tidak ada akan menanggung dosa orang lain ya. Bahkan seseorang tidak menanggung dosa kerabatnya, ayahnya atau anaknya, ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang
seorang anak bisa menyusul bapaknya di surga, tapi ketika berbicara tentang dosa, Allah mengatakan masing-masing menanggung dosanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu imri'in bima kasaba rahim." Ketika orang tua mencapai level tinggi di surga, bisa jadi anaknya nyusul, tapi ketika berbicara tentang dosa, kata Allah, "Kullu imri'in bima kasaba rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing, ya, kullu imri'in bima kasaba rahim. Masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Kecuali, perhatikan, kecuali dia punya andil atau peran dalam dosa tersebut. Baru dia ikut tanggung. Dan ini dalilnya banyak, bahwasanya orang yang punya andil dalam dosa, dia akan bertanggung jawab, ya. Dia ikut juga memikul dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahmiluna athqalahum wa athqalan ma athqalihim." Kata Allah, sungguh mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka yang berat, dosa-dosa berat. Allah sebut dengan afqal, beban. Disebutkan mereka akan mikul beban dosa mereka, memberatkan punggung mereka, ya. Wala yahmiluna athqalahum, mereka akan pikul dosa-dosa mereka, wa athqalan ma athqalim, juga dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Kenapa? Karena mereka punya andil dalam menyesatkan orang lain, ya. Ya, seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa min auzari alladziina yudhillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun, kata Allah, dan juga mereka akan memikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan ketika di dunia. Dia punya andil dalam menyesatkan orang, mengajarkan yang tidak baik, mengarahkan kepada keburukan, mengajarkan kesyirikan, mengajar kebid'ahan, mengajar kemaksiatan. Dia punya andil. Dia punya andil, maka dia tidak memikul dosa-dosanya sendiri, dia juga akan memikul dosa orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, falaha wizruha wa wizru man amila biha." Barang siapa yang mencontohkan perbuatan buruk, maka bagi dia dosanya dan dosa orang mengikutinya, ya. Jadi, tapi hukum asal, kalau seorang tidak memikul, tidak punya peran dalam dosa orang lain, maka dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini berkaitan dengan hisab, ya. Yang ketiga, setiap orang akan disuruh membaca catatan amalnya. Karena hisab dibangun di atas catatan amal. Catatan amal dibuka, ditanya, begini enggak, begitu enggak, begini enggak, benar enggak, dicatat. Dan audit tersebut berdasarkan data yang masuk. Audit tersebut berdasarkan data yang masuk di mana? Catatan amal. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura, iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi." Dalam surat Al-Isra. Kata Allah, setiap orang kami kalungkan catatan amalnya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban, pada hari kiamat kelak kami akan keluarkan bagi mereka kitab yalqahu manshura, ya. Iqra' kitabak, kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah, ya. Iqra' kitabaka, ya. Bacalah kitab catatan amalmu. Jadi semua orang sudah baca, bahkan sudah terbuka, yalqahu mansyura, sudah terbuka, semua orang bisa baca. Semua orang bisa baca. Allah juga menyatakan dalam Al-Qur'an, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in." Hari di mana setiap jiwa akan melihat apa yang dilakukan selama ini hadir di hadapan dia, hadir dalam bentuk catatan. Catatan seperti apa, Allah alam bisawab, ya. Dan semua bisa tercatat. Sekarang aja orang data-data dicatat pakai flash disk, gampang kok, ya. Mau visual, mau tertulis, gampang, ya.
Tapi intinya, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Hari di mana setiap jiwa akan mendapati semua kebaikan min khairin, kebaikan apapun, sekecil apapun akan hadir depan dia. Makanya Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum, akan hadir di hadapanmu. Ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah sepenggal korma akan hadir. Wa ma amilat min su. Demikian juga segala keburukan akan hadir di hadapan dia. Dan catatan amal detail, malaikat catatnya detail. Detail malaikat catatnya. Makanya dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan wudi al-kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Ketika diletakkan catatan amal, maka orang-orang mujrimin, para pendosa berkata, celaka kita, ini kitab apa seperti ini? Tidak ada yang ditinggalkan, yang kecil maupun besar semua ditulis di situ. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati semua yang mereka kerjakan hadir di hadapan mereka. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, Allah tidak menzalimi. Semua tercatat, tidak ada ditambah-tambahin, tidak dikurang-kurangi, karena hisab dibangun di atas keadilan. Kemudian di antara kaidah yang berkaitan dengan yaumul hisab adalah dihadirkan saksi. Banyak saksi-saksi untuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh seorang, sehingga orang tidak bisa belok kanan, tidak bisa belok kiri. Ya, saksinya banyak. Catatan amal adalah saksi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi. Ya. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sungguhnya Allah akan menjadi saksi atas segala sesuatu. Ya. Wa yauma yaqumul ashhad. Hari di mana para saksi akan wa yaqulul ashhadu haula'i. Ya, berkata para saksi itu para malaikat. Malaikat menjadi saksi. Bahkan bukan cuma malaikat, bukan Allah jadi saksi, bahkan para rasul menjadi saksi. Ya. Bukan para rasul, bahkan kaki tangan ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari tersebut kami akan tutup mulut mereka dan tangan mereka berbicara, kaki mereka berbicara. Tangan kaki berbicara. Jangankan kaki dan tangan, kulit berbicara. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian jadi saksi untuk menjatuhkan kami? Kulit-kulit berkata, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah menjadikan kami bisa berbicara. Saksi banyak. Bumi menjadi saksi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi akan menyampaikan kabar-kabarnya. Di antara tafsiran itu bumi akan menjadi saksi. Dia akan berkata, si fulan telah melakukan maksiat di atasku, si fulan telah melakukan ibadah di atasku. Jadi saksi banyak. Seorang tidak bisa kabur pada hari tersebut. Ya, Allah menegakkan hujah dengan sekuat-kuatnya. Sehingga saksi pun dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik malaikat, baik tangan, ya, baik bumi, ya. Kemudian cara perhitungan satu kebaikan dicatat minimal 10 kali lipat hingga 700 kali lipat hingga tidak terhingga yang Allah kehendaki, hingga berlipat-lipat yang Allah kehendaki. Adhafan katsira yang Allah kehendaki. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bi sayyi'atin fala yujza illa mithlaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang datang dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat minimal. Ya, barang siapa melakukan keburukan, catatan cuma satu, ya. Ya, satu keburukan dicatat satu dosa. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini adalah maha baik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita melakukan satu kebaikan minimal dicatat 10 kali lipat. Kalau enggak sampai 700 kali lipat. Kalau enggak sampai ila adhafin katsir, sampai berlipat-lipat. Ya, seperti sabar bi ghairi hisab, panjang sekali, banyak sekali lipat-lipat gandakan pahala sabar.
Nah, beda dengan dosa. Satu orang melakukan dosa dicatat satu dosa saja ya. Dicatat satu dosa saja ya. Sehingga kalau ternyata pada hari kiamat dosa seorang lebih banyak daripada keburukan, dosa seorang lebih banyak daripada kebaikannya, sudah parah berarti. Sangat parah. Karena apa? Dia kalau mau ditimbang-timbang satu pahala untuk bisa sama berarti dia 10 dosa. Karena satu pahala minimal 10. Dicatat 10 kali lipat. Satu dosa, 10 dosa baru bisa mengimbangi. Nah, kalau ternyata dosanya sampai lebih berat daripada kebaikannya berarti sudah sangat parah. Sangat parah. Tapi ini cara perhitungan ya, kondisi ketika Allah Subhanahu wa taala menegakkan al-hisab, audit. Sebenarnya tujuan auditnya apa? Ya, tujuan audit ya. Tujuan hisab untuk mengklasifikasikan ya kebaikan dan keburukan sebelum ditimbang. Sebelum ditimbang. Taib, ini beberapa kaidah berkaitan dengan hisab. Selanjutnya kita akan bahas beberapa permasalahan. Tolong dihapus. Ikhwan dan akhwat, para dokter, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya adalah apakah orang-orang kafir dihisab? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah orang-orang kafir dihisab ya. Setelah para ulama sepakat bahwasanya orang-orang kafir amal mereka semua sirna, tidak ada nilainya sama sekali. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna haba'an manthura ya, kami hadirkan amal mereka lalu kami jadikan amal mereka debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kalau kau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluk, maka akan gugur seluruh amalanmu. La yahbatanna 'amaluk. Orang musyrik, orang kafir, amalan sebesar apapun akan gugur, tidak ada nilainya karena tidak dibangun di atas pondasi tauhid. Tidak ada nilainya sama sekali. Ya, meskipun sebanyak apapun. Oleh karenanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Juda'an, seorang yang rajin, yang baik, yang dermawan, yang meninggal dalam kondisi musyrik. Dalam Sahih Muslim kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Juda'an, ya Rasulullah ibnu Juda'an, kana yasilur rahim wa kana yakrid dhaif, kana yut'imu ta'am. Hal yanfa'uhu dzalik?" Ya Rasulullah, Abdullah bin Juda'an dahulu suka menyambung silaturahmi, dahulu suka memberi makan kepada fakir miskin, dahulu suka memuliakan tamu. Apakah bermanfaat apa yang dia lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Tidak bermanfaat kata Nabi. Tidak pernah sekalipun dia berucap, "Ya Rabbku, ampunilah aku dosa-dosaku pada hari pembalasan kelak." Dia tidak beriman dengan hari akhirat. Meninggal dalam kondisi musyrik. Seluruh amal perbuatannya tidak akan diterima. Nah, timbul pertanyaan, kalau ternyata amalnya tidak ada, ngapain dihisab? Maka khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir tidak dihisab. Karena ngapain dihisab sementara amal mereka tidak ada? Ketika amal mereka tidak ada, maka tidak ada hisab bagi mereka. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya orang-orang kafir juga dihisab. Dihisab. Ya. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Zahir-zahir ayat menunjukkan bahwasanya mereka dihisab ya. Di antaranya banyak dalil menunjukkan mereka dimizan, ditimbang amal mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Adapun orang yang ringan timbangan kebajikannya ya, lebih berat keburukannya, maka tempat kembalinya neraka jahanam. Dan kita tahu namanya mizan itu setelah hisab. Mizan setelah hisab berarti mereka mengalami proses hisab baru kemudian mizan ya. Kemudian juga datang dalam banyak ayat Allah manggil mereka ya. Kata Allah, "Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin." Allah panggil mereka pada hari kiamat, Allah bertanya, "Apa yang kalian jawab kepada seruan para rasul?" Menunjukkan mereka orang kafir, mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun."
Kata Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, mana sekutu-sekutu yang dahulu kalian sangka menjadi sekutu-sekutuku, mana mereka? Jadi Allah menghisab mereka, ya. Allah menghisab mereka. Kemudian juga wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan orang-orang yang ringan timbangan mereka, timbangan kebaikan mereka ringan, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka kekal dalam neraka jahannam. Dalil-dalil ini semua menunjukkan bahwasanya mereka juga dihisab meskipun mereka kafir. Taib, kalau amal mereka semua sudah sirna, tidak ada nilainya, lantas kenapa mereka dihisab? Ya. Jawabannya, para ulama mengatakan ada beberapa hikmah tujuan mereka dihisab. Di antaranya 3 disebut oleh para ulama. Pertama, untuk menegakkan hujjah, ya. Kedua, untuk menghinakan mereka, dan yang ketiga, untuk mengetahui derajat mereka di neraka jahanam. Ya, ini 3 sebab kenapa mereka dihisab. Pertama, untuk menegakkan hujjah, dengan dihisab mereka tahu catatan amal mereka, ya. Ya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang menerima catatan dengan tangan kiri, orang kafir di antaranya. Wa man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan orang-orang yang menerima catatan amal mereka dari belakang mereka, ini ditegakkan hujjah, diperlihatkan catatan amal mereka. Ya, penuh dengan maksiat dan dosa kekufuran, ya, kefasikan dan yang lainnya, untuk ditegakkan hujjah. Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah bagi hamba-hambanya termasuk kepada orang-orang kafir. Ini hikmah kenapa mereka dihisab meskipun mereka kafir. Yang kedua adalah untuk mempermalukan mereka, ya. Dibuka aib mereka, dibongkar catatan amal mereka sehingga mereka dipermalukan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 30, "Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, qala alaysa hadza bil haqqi, qalu bala wa rabbina, qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun." Seandainya engkau lihat kondisi yang sangat yang mengharukan, ya. Bagaimana ketika mereka orang-orang kafir diberhentikan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala alaysa hadza bil haqq? Bukankah hari kiamat ini benar? Sementara mereka ketika di dunia mereka mengingkari hari kiamat. Bukankah hari kiamat ada? Bukankah ini hak? Qalu bala wa rabbina, kata mereka, benar ya Rabb kami, benar kami akui ada. Tapi percuma, kata Allah, qala fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Silakan kalian merasakan adab atas kufuran yang kalian lakukan selama di dunia. Ya, jadi Allah permalukan mereka, ya. Dalam ayat yang lain kata Allah, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidina 'ala anfusina wa gharatuhumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Allah berkata kepada para jin dan para manusia, ya, yang kafir, kata Allah, alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna 'alaikum ayati. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian yang bacakan ayat-ayatku, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan telah peringatkan kalian tentang hari kebangkitan, hari hisab, hari audit. Kalian sudah diingatkan atau tidak? Qalu syahidna iyyaka, mereka mengakui, syahidna ala anfusina wa gharatuhumul hayatud dunya, mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafir, mereka bersaksi mereka telah kafir. Jadi mereka dihisab untuk dipermalukan, dan yang paling penting dari hisab orang kafir adalah untuk mengetahui derajat mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Kata Allah walikullin, setelah Allah menyebutkan penghuni surga, penghuni neraka, Allah mengatakan walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan amal perbuatannya. Sebagaimana di surga derajat-derajat, di neraka juga darokat. Kalau surga derajat ke atas, neraka darokat, derajat-derajat. Ya. Dan Allah Maha Adil. Konsekuensi dari keadilan Allah, Allah tidak akan menyamakan semua orang kafir. Berbeda-beda. Contoh orang munafik yang paling parah. Kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik di neraka yang paling kerak, paling bawah. Mereka lebih parah daripada orang-orang kafir biasa. Karena orang kafir biasa, mereka kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Mereka berbuat syirik secara terang-terangan. Orang munafik KTP-nya Islam, tapi dalam hati benci kepada Islam, benci kepada syariat Islam, memerangi Islam dari dalam. Ya, sehingga mereka mengumpulkan dua keburukan, kekufuran dengan kedustaan, penipuan. Sehingga mereka di neraka jahanam yang paling dasar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik di neraka jahanam yang paling dasar. Ya. Nabi juga menyebutkan tentang penghuni neraka jahanam yang paling ringan.
inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah rajulun munta'ilun atau Abu Talib wa huwa munta'ilun bina'lain minan nar yaghli bihima dimaghuhu. Sungguhnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Talib. Dia menggunakan sendal dari api, maka otaknya mendidih. Ya, otaknya mendidih. Ya. Dan ini wa huwa fi dhahdhahin minan nar. Dia di neraka, yaitu neraka cuma mengenai kakinya, tidak mengenai betisnya, tidak mengenai pahanya, mengenai kakinya saja bagian bawah. Mungkin sampai di bawah mata kaki. Neraka hanya menghantam kakinya tapi membuat otaknya mendidih. Ini penghuni neraka jahanam yang paling ringan. Waliyadzubillah. Menunjukkan bahwasanya penghuni neraka jahanam bertingkat-tingkat. Orang kafir mereka disiksa karena apa? Disiksa karena kekufuran mereka. Disiksa karena kemaksiatan yang mereka lakukan, disiksa karena syariat Islam yang mereka tinggalkan. Kekufuran jelas. Mereka disiksa karena kekufuran. Disiksa karena maksiat yang mereka lakukan, mukhammar, zina, membunuh, kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka disiksa. Di antara juga karena mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak perintah Allah yang mereka tinggalkan, semakin mereka disiksa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang masyhur ya, surat Al-Mudaththir, tatkala penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka jahanam, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk dalam neraka saqar? Apa kata penghuni neraka jahanam? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dahulu tidak beri makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dulu ngobrol-ngobrol dengan orang-orang untuk menjelek-jelekan Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dahulu mendustakan hari kebangkitan. Hatta atana al-yaqin. Sampai datang kematian bagi kami. Perhatikan, mereka menjelaskan kenapa mereka masuk neraka sakor. Mereka sebutkan beberapa sebab. Di antaranya mereka mengatakan wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari akhirat. Ini berarti kafir. Tapi ada perkara-perkara lain yang menyebabkan mereka juga masuk neraka. Di antaranya lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat. Mereka kafir. Tidak salatnya juga membuat mereka diadab. Di antaranya walam nakun nut'imul miskin. Kami tidak beri makan kepada fakir miskin. Jadi orang kafir yang semakin pelit, semakin tidak melakukan syariat Islam, maka semakin parah. Meskipun mereka tidak, kalau mau melakukan tidak diterima, tapi mereka harusnya masuk Islam dulu. Tapi akibat mereka tidak menjalankan furu' syariah, hukum-hukum syariat, maka mereka semakin diadab. Itu tentu tidak sama orang kafir yang murah senyum dengan orang kafir yang zalim. Tidak sama. Orang kafir yang tidak berzina, orang kafir tukang zina, beda. Orang kafir yang kerjanya mabuk dengan yang tidak, beda. Allah Maha Adil, meskipun sama-sama di neraka jahanam. Ini diantara penjelasan para ulama kenapa orang-orang kafir dihisab juga pada hari kiamat kelak, diantaranya untuk menentukan level mereka di neraka jahanam. Baik, pembahasan kita berikutnya, apa saja yang dihisab oleh seorang hamba. Kita ini dihisab apa saja ya. Apa yang dihisab? Tentunya semua amal perbuatan kita akan dihisab, semuanya tanpa terkecuali, semuanya akan dihisab. Tapi datang dalam sebagian dalil mengkhususkan beberapa, ya, di antaranya misalnya amal perbuatan, di antara yang dihisab adalah nikmat, nikmat akan dihisab ya. Ya, amal perbuatan contohnya yang dihisab adalah misalnya kesyirikan, ya. Kata Allah tadi, wa yauma yunadihim aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun. Kata Allah pada hari Allah panggil mereka, Allah tanya, aina syuraka, mana sekutu-sekutuku, mana kesyirikan yang kalian lakukan? Akan ditanya kesyirikan. Ya, semua ingat, semua amal perbuatan ini amal perbuatan, kemudian yang kita jelaskan ini yang datang dalam dalil secara khusus. Tetapi intinya semua amal perbuatan akan ditanya. Di antaranya adalah al-ahad, janji. Akan juga ditanya secara khusus. Ya. Wa auful bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bil ahdi innal ahda
kana mas'ula. Kata Allah, penuhilah janji, sungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Demikian juga Allah mengatakan wa laqad kanu ahadullaha min qablu la yuwallunal adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Dalam surat Al-Ahzab, wa kana ahdullahi mas'ula. Janji umum, janji kepada Allah, janji kepada manusia, ya. Janji kepada Allah, janji kepada manusia. Seorang berusaha untuk tidak obral janji. Udah janji hendaknya dia tunaikan karena janji akan dipertanyakan, ya. Ada sebagian orang berjanji ternyata mereka tidak kerjakan. Contohnya Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab, wa laqad kanu ahadullaha min qablu la yuwallunal adbar. Mereka dulu berjanji kalau terjadi peperangan mereka tidak akan kabur. Ternyata mereka kabur. Wa kana ahdullahi mas'ula, dan janji mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara mereka wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Di antara mereka ada yang berjanji, kalau kita punya rezeki banyak, kita akan bersedekah, kita akan jadi orang soleh. Kita ini lagi susah sekarang, belum bisa sedekah, belum bisa haji, belum bisa umrah, belum bisa menyumbang untuk dakwah. Falamma atahum, tatkala Allah berikan apa yang mereka minta, yang mereka menyelisih janji. Bakhilu bihi, maka pelit. Jadi hati-hati seorang berjanji, terkadang dia berjanji kepada Allah, sudah janji dia ingat. Jangan asal ngomong janji terlalu banyak janji tidak ingat. Seorang kalau udah janji wa aufu bil ahdi. Pegang janji tersebut, ingat-ingat karena janji termasuk yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal perbuatan yang akan ditanya adalah penglihatan, pendengaran, hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang waspada. Tidak sembarang dia dengar. Tidak sembarang dia lihat, tidak sembarang dia pikirkan. Ya tentunya selain ini juga akan ditanya, lisan juga akan ditanya, akan dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, ya. Tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali ada malaikat yang mencatat. Tapi saya sebutkan tiga ini karena ini datang nas khusus. Ya. Ingat, semua amal dicatat. Ini saya sebutkan cuma tiga karena ini datang dalil secara khusus. Secara khusus akan ditanya. Tentunya semua akan ditanya, termasuk tulisan, termasuk ucapan, komentar, ya. Apa saja akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hati-hati. Ini sumber amal kita, dengar ini, dengar anu, kita tidak asal sembarang dengar seenaknya. Dengar pendengaran itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa, kan enggak punya ilmu. Lantas Allah ciptakan sumber-sumber ilmu. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Mendengar, melihat dan hati, sumber ilmu. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ternyata kalian gunakan untuk maksiat. Kalian mendengarkan nyanyian lagu-lagu, musik-musik, kalian maksiat. Kalian melihat hal yang haram. Kalian gunakan mikirkan yang haram. Riya, suudzon, ya. Sombong, angkuh. Hati itu bukan untuk itu. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan ditanya. Ini diantara yang akan ditanya oleh Allah. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya tentang nikmat. Nikmat banyak, semua nikmat ditanya. Semua nikmat ditanya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Apa kan?
Sungguh-sungguh kalian akan bertanya pada ditanya pada tersebut, anin naim. Semua kenikmatan akan ditanya. Dan datang nikmat dalil khusus tentang nikmat, beberapa model nikmat yang ditanya. Di antaranya yang ditanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba, ya. Dia tidak akan lanjut pada tahap berikutnya sampai ditanya tentang 4 perkara. Apa ditanya? An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, di mana masa mudanya dia habiskan. Ya. Wa an malihi, ditanya tentang hartanya, min aina iktasaba wa mimma anfaqah. Dari mana dia dapatkan, kemana dia habiskan. Dari mana dia dapatkan, di mana dia keluarkan harta tersebut. Wa an ilmihi fima amila bihi. Dan ilmunya ditanya dari mana, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya tersebut. Ada dalil khusus menunjukkan, ada beberapa di antaranya. Nabi SAW, umurnya akan ditanya. Tanya masa mudanya. Kemudian hartanya. Kemudian ilmunya. Hartanya ditanya tentang 2. Dari mana dapatkan? Dari mana? Halal atau tidak? Dikemanakan? Ini semua akan ditanya. Umur, nikmat. Umur nikmat. Ya. Waktu luang nikmat. Umur kita ini hanya kumpulan umur. Kata Hasan al-Basri, innama anta ayyam, ya ibn Adam, innama anta ayyam. Kalian itu, wahai anak Adam, kumpulan hari-hari. Ya. Kita ini kan kumpulan hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam, dhahaba ba'du. Kalau sebagian hari sudah pergi dari kita, berarti sudah pergi bagian dari tubuh kita. Sampai hari kita habis, kita meninggal. Ya. Dan inilah umur, kumpulan umur. Umur itu nikmat. Apalagi waktu luang. Kata Nabi SAW, nikmatani magbunun fihi makathirun minan nas, as-sihat wal faraq. 2 nikmat yang orang banyak terpedaya, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya adalah kesehatan dan waktu luang. Waktu luang itu nikmat. Ya, waktu luang, sekarang kita kejebak, kurang waktu. Banyak orang dapat waktu luang, dia bingung dia mau ngapain. Dia membunuh waktu, nonton inilah, foya-foya lah, sama macam-macam, habisin waktu. Kesehatan, dia punya kesehatan tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya yang sehat dia gunakan untuk melihat yang haram. Telinganya yang normal digunakan untuk mendengar lagu-lagu musik-musikan. Gibah namimah dia dengarkan. Lisannya yang pandai berbicara, orator, dia bicara tentang yang buruk-buruk. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di antaranya nikmat umur. Masa muda lebih spesial. Masa muda orang di kuat-kuatnya, giat-giatnya, aktifnya lebih khusus. Umur secara umum ditanya, masa tua, masa muda secara khusus akan ditanya. Hanya orang yang bisa berhasil di masa muda bertakwa kepada Allah, dia akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian hartanya, 2 pertanyaan, dari mana didapatkan? Kita semua harus waspada, ya. Jangan kita mencari dari harta haram. Harta halal ada, insya Allah. Allah sudah siapkan harta halal. Jangan tempuh harta haram. Jangan tempuh harta haram. Jangan mendolimi orang. Dari mana kau dapatkan? Dikemanakan. Hati-hati, orang punya duit banyak. Dikemanakan. Kalau harta saya halal, ya kau kemanakan hartamu? Kau kemanakan hartamu? Ditanya oleh Allah untuk beli ini, beli anu, beli ini. Semua akan ditanya. Kenapa beli itu? Kenapa beli ini? Apa perlunya? Allah akan tanya detail. Allah akan tanya detail. Makanya disebutkan, inna fuqara ummati yadkhuluna al-jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Mereka duluan masuk surga. Kenapa? Karena hisab mereka sedikit. Orang kaya hisabnya panjang. Maka mulai sekarang hati mau beli macam-macam, tanya dulu ini perlu atau tidak. Manfaat enggak di akhirat? Kalau enggak usah lah. Kalau istri mau beli tas mahal, tanya, manfaat enggak? Siap dihisab? Siap bisa belikan. Kamu yang hisab. Dihisab nanti hari kiamat. Perlu enggak? Kalau perlu beli, enggak apa-apa. Kalau enggak perlu, yang penting siap ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Saya punya kawan, saya hajian sama dia punya jam mahal, ratusan juta. Jadi Masya Allah. Siap dihisab? Kata dia, siap Ustaz. Sudah, kalau siap dihisab enggak ada masalah. Yang penting kita siap dihisab. Karena hati kita katanya, dari mana kau dapatkan, kemana kau habiskan? 2 pertanyaan. Banyak orang binasa pada pertanyaan pertama, dan lebih banyak lagi binasa pada pertanyaan kedua. Tidak sembarang kita habiskan. Ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, ini juga repot. Para ustaz, para dai, ya. Ya, para dokter juga punya ilmu. Dikemanakan ilmunya? Dari mana sudah amalkan enggak ilmu? Apakah ilmu kita cuma kumpulkan untuk kawasan, sekedar mengetahui, untuk komentar, untuk ini? Enggak, ilmu untuk kita amalkan. Ilmu dipuji oleh Allah, dipuji oleh syariat karena diamalkan.
Adapun ilmu yang tidak membuahkan hasil, maka dicela. Maka dicela. Sebagaimana orang Yahudi, Allah mengatakan ghairul maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kenapa dimurkai? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ya. Ini di antara hal-hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang waspada, ya, bahwasanya dia akan ditanya dari semua yang dia lakukan. Maka sejak sekarang kita, intinya gimana supaya selamat? Intinya kita diam sejenak sebelum kita bertindak. Sebelum lihat, mikir dulu, ini akan dihisab oleh Allah. Sebelum dengar, akan dihisab oleh Allah. Ya, sebelum ngomong, pikir dulu, ini manfaat atau tidak. Sebelum komentar, mikir dulu. Jangan asal komentar. Ada orang hobinya komentar aja, orang ceplas-ceplas ngomong aja, orang lihat banyak, viewersnya banyak, ngomong aja, subhanallah. Semua tercatat, nggak ada yang luput. Nanti hisabnya panjang. Hisabnya panjang. Baik, tolong dihapus. Baik, yang terakhir kita bahas adalah model hisab. Ya. Model hisab tentunya ada dua, ya. Al-ardu dan al-munaqashah. Al-ardu yaitu dipaparkan, secara bahasa Arab artinya pemaparan. Jenis hisab ini yang disebut dengan hisab yasir, hisab yang mudah. Yang Nabi pernah berdoa, Allah mahasibna hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Yang Allah sebutkan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Apa maksudnya al-ardu? Al-ardu adalah cara hisab yang tidak detail, ya, dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan dalam hadis, "Innallaha yudinil mu'min." Pada hari kiamat kelak Allah mendekatkan seorang mukmin. Fayadhu alaihi kanafahu wa yasturuhu, maka Allah pun menutupinya sehingga tidak ada yang lihat, antara dia dengan Allah saja. Allah tidak umbar di hadapan orang lain, enggak, antara Allah dengan dia. Ya, Allah dengan dia, ya. Seperti apa namanya? Artinya tidak ada yang lihat, ya. Hanya Allah dengan dia, ya. Kemudian Allah bongkar, Allah buka catatan amalnya, lantas Allah ingatkan dia, "Ata'rifu dzamba kadza?" Kau tahu dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza, kau tahu dosa ini? Fayaqulu, sang hamba berkata, "Na'am, Rabbi, benar ya Allah, aku tahu, benar aku tahu dosa itu." Terus Allah bilang, "Kau tahu dosa ini, kau tahu dosa ini, kau tahu dosa ini." Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai Allah buat dia mengakui dosa-dosanya. Tidak ada yang bisa ingkari. Dia akui semuanya. Wa ra'a fi nafsi annahu halak, dan dia merasa dirinya telah binasa. Sudah dosanya banyak, dia akan binasa. Allah berkata, "Satartuha 'alaika fid dunya." Dosa-dosamu ini waktu di dunia tidak ada yang tahu, hanya aku yang tahu. Aku tutup dosa-dosamu ketika di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Fayu'ta kitabah hasanatihi, maka diberikan catatan amal kebajikannya. Ini contoh namanya ard. Namanya ard, ya. Ini bagaimana dosa-dosa dilakukan oleh seorang, dipaparkan oleh Allah, dan perkara yang memalukan, tetapi Allah tidak umbar di hadapan banyak orang, antara Allah dengan dia. Setelah itu Allah ampuni. Ini Allah hanya sebutkan sebagian, Allah ampuni, ya. Ini orang yang dihisab dengan cara seperti ini adalah orang yang beruntung, disebut hisab yasir. Tidak semua dipaparkan, cuma diambil sampel-sampel oleh Allah, kemudian tatkala sang hamba sudah tahu dia banyak dosa, Allah ampuni. Sebagaimana di dunia Allah tutup aib-aibnya, di akhirat Allah ampuni dosa-dosanya, ya. Dan lebih beruntung dari mereka ini adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Ketika Nabi menyebutkan umatnya, kata Nabi, "Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adzab." Di antara umatku ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian Nabi minta tambahan lagi. Fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan wa thalatha hasawat min hasayati rabbi, atau hasawati rabbi. Kata Nabi SAW, maka aku pun minta tambahan kepada Allah. Allah berikan setiap 1.000 membawa 70.000 orang. Ya. Setiap 1.000 membawa 70.000 orang. Ya. Ini mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ya. Lebih beruntung lagi. Yang parah adalah jenis model hisab yang kedua disebut munaqashah. Munaqashah. Al-munaqashah secara bahasanya sidang, yaitu itu hisab yang detail, tidak ada yang tersisa, semuanya ditanyakan. Kata Ibnu Hajar, wal muradu bil munaqashah al-istiqsa'u fil muhasabah. Yang dimaksud dengan munaqashah adalah detail dan rinci dalam pengauditan.
Wal mutalabatu bil jalil wal haqir, semuanya ditanyakan, yang besar maupun yang kecil. Wa tarkil musamahah, dan tidak dimaafkan. Orang kalau sudah dimunaqasyah, dihisab dengan cara detail seperti ini, dia akan tersiksa. Kata Nabi SAW, manuqishal hisab uzib, barang siapa yang dimunaqasyah ketika dihisab, maka dia akan tersiksa. Kata para ulama, tersiksa dari dua perkara. Menghadapi munaqasyah seperti ini, di mana sang hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bertanya secara detail, dan bisa jadi ditanya di hadapan khalayak, perkara yang memalukan, yang menghinakan, dan dia tersiksa dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dibongkar aibnya satu demi satu. Yang kedua, ujung-ujungnya dia masuk neraka jahanam. Dia tersiksa dari dua sisi. Cara munaqasyahnya tersiksa, yang kedua, ujungnya masuk neraka jahanam. Kita enggak usah jauh, kita di dunia aja kalau ditanya polisi, ditanya gitu, seorang takut lah. Tanya di hadapan hakim di persidangan, dibongkar, dibuka bukti-buktinya, kita takut, malu, ya, apalagi yang nonton banyak. Ya, itu hari yang mengerikan, hari yang memalukan, bagaimana lagi di hari kiamat kelak. Waliyadzubillah, ya. Jadi contoh seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memunaqasyah sebagian orang-orang yang riya. Kata Nabi SAW, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah. Sungguhnya orang pertama kali diputuskan hukumannya pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun ustusyhid. Perhatikan, orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kita sudah bilang yang di antaranya yang dihisab adalah nikmat-nikmat. Allah sebutkan ya. Ini nikmat-nikmatmu. Allah ingatkan dia kembali. Namanya orang yang mati syahid berarti dia pejuang. Pandai memainkan pedang, pandai menggunakan senjata, keberanian, tubuh yang sehat. Fa'arafaha, dia ingat nikmat-nikmat itu semuanya. Kemudian hisabnya, fama amilta fiha. Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia bilang, dia jawab, qataltu fika hatta stursyid. Ya Allah, aku berperang sampai aku mati syahid karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari'. Tapi kau berperang supaya kau dikatakan pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan, lemparkan di neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua, ustaz. Belajar ilmu agama, mengajarkannya, belajar Al-Qur'an, ngajarin Qur'an, qari, ahli Qur'an. Fa utiya bihi, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa'arrafahu ni'ama, Allah ingatkan nikmat-nikmat. Mungkin dia kuat hafalannya, suaranya indah, hafal hadis, hafal Qur'an, pandai berorasi, semua orang terpukau mendengar orasinya. Bacaan Qur'annya memukau. Wa ma amilta fiha, apa yang melakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Nikmat ditanya. Kata dia, ya, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu. Ya Allah, aku baca Qur'an karena engkau ikhlas dan aku mengajarkan karena engkau ya. Karena engkau, kata Allah, kadzabta. Walakin liqal annaka qari', liqal annaka 'alim. Tapi kau mengajarkan supaya kau dikatakan ustaz, supaya dipanggil kiai, supaya dipanggil orang alim. Supaya orang akui ilmumu, supaya orang akui qiraahmu. Wa qad qil, dan keinginanmu untuk terkenal dengan hal itu semua disanjung, dikabulkan. Di dunia dapat, di akhirat masuk neraka. Yang ketiga, rajulun atahu Allahu min asnafil mali kullih. Orang yang Allah berikan kepada dia segala bentuk harta. Dia punya sawah ladang, punya emas perak, punya apartemen, punya perusahaan, banyak hartanya. Mobil mewah dan macam-macam. Allah bertanya, "Wa ma fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang banyak aku berikan kepadamu? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada jalan kebaikan pun kecuali yang kau suka aku berinfak, aku infak. Saya berikan kepada anak yatim, kepada pondok, kepada orang susah, kepada ibnu sabil, kepada fakir miskin, untuk bangun pondok, untuk bangun masjid, semuanya untuk dakwah. Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin yuqal annaka jawad. Kau dusta tapi kau melakukannya supaya kau digelari dengan sang dermawan, wa qad qil, dan tujuanmu dikabulkan. Orang kenal kau sebagai orang dermawan. Lemparkan dalam neraka jahanam. Ini contoh bahwasanya hisab yang dengan detail, yang disebut dengan munaqasyah, membinasakan seseorang pada hari kiamat kala. Demikianlah para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang yaumul hisab, dan kita akan bertemu hari tersebut. Maka seorang waspada di dalam kehidupan dunia ini, hendaknya dia menghisab, mengaudit dirinya sebelum dia diaudit pada hari kiamat kelak. Masih ada waktu untuk memperbaiki diri, ya, masih ada waktu untuk memanage amalan kita. Umur yang sedikit ini bisa kita manage amalan kita. Kesalahan-kesalahan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ringan bertemu dengan hari tersebut. Demikian para dokter, apa yang bisa saya sampaikan, kurang bisa mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.